Baik, kepada saudari ya ini ya? Saudari Nurul Fadilah, silahkan sebutkan nama beserta NIM dan pertanyaannya. Kepada Baik, saudari Nurul, saya persilahkan. baik. Terima kasih Mbak Novita. Saya mau tanya, mengapa ejaan di Indonesia mengalami pembaharuan? Saya Nurul Fadila, NIM-nya 3200069. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah dimengerti pertanyaan saudari Nurul Fadilah? Insya Allah sudah, Bu. Baik. Ada penanya selanjutnya? Penanya kedua? Baik, silakan sambil menunggu penanya selanjutnya untuk kelompok 2 mempersiapkan jawaban. Izin menjawab, Ibu. Oh, sebentar, ini saudara Oh, iya. Gimana Ibu, Bu Oni? Ini yang nanya baru satu dan nggak ada pertanyaan lagi, langsung jawab atau gimana Ibu? Iya, tidak masalah kalau masalah, daripada ya. menunggu ya. Nanti Baik. yang lain barangkali ada inspirasi setelah ini. Pertanyaan ini, baik. Ya. Baik, kepada saudara Hermanto, saya persilahkan. Ya, izin menjawab. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya mengapa Ada bahasa Indonesia perubahan ya? ada perkembangannya ya, ada perubahannya. Iya, betul. Baik, mungkin secara ringkasnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu dilatar belakangi oleh perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi Bu, sehingga pemakaian bahasa Indonesia itu menjadi semakin luas, Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Hermanto. Bagaimana saudari Nurul? Apakah sudah puas dengan jawaban saudara Hermanto atau ada tanggapan lainnya? Apakah ada faktor dari budaya juga, Pak, mengenai pembaharuannya? Baik, silakan kelompok 2 untuk menanggapi tanggapan dari saudari Nurul. Iya, Silakan Pak Nur Salam. mungkin saya bisa tambahkan jawaban dari Pak Hermanto tadi atas pertanyaan dari penanya barusan ya. Jadi di samping apa yang disampaikan oleh Bapak Hermanto tadi, salah satu alasan kenapa kemudian pedoman ejaan di Indonesia itu selalu mengalami perubahan adalah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi seiring dengan kemajuannya zaman. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwasanya teknologi atau perkembangan teknologi ini adalah salah satu bentuk peradaban manusia. Jadi intinya adalah benar bahwasanya peradaban itu mempengaruhi perkembangan ejaan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih saudara Nur Salam. Terima kasih juga kepada saudari Nurul. Pertanyaannya sangat bagus. Oke, selanjutnya penanya kedua. Baik, silahkan kepada saudara Mustafa, sebutkan nama dan NIM serta pertanyaannya. Kepada saudara Mustafa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Mustafa, NIM 32000046. Masih melanjutkan pertanyaan dari saudara Nurul Fadilah dan berkaitan dengan jawaban dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apakah jawaban-jawaban tersebut berdasarkan penelitian ilmiah, yaitu ada tokoh-tokoh sebelumnya yang menjawab seperti itu, atau jawaban tersebut dari pemikiran kelompok 2 sendiri? Demikian. Baik, terima kasih saudara Mustafa. Pertanyaannya sangat bagus.
Silakan kelompok 2, apakah sudah dimengerti pertanyaan dari saudara Mustafa? Iya, Baik. baik. Baik, Bu Novi, bisa saya ambil alih dulu Oh untuk ya, menjawab pertanyaan dari ya. silakan. Saya persilakan Ya, Bapak Nursalam. jadi Bapak siapa tadi ya? Pak Mustafa. Ya, jadi Bapak Mustafa, ya sebagaimana yang mungkin kita alami bersama, bahwasanya ketika kita menyusun makalah ini, nah kita akan mencari referensi atau materi dari berbagai macam referensi yang ada gitu. Baik itu bentuknya fisik, seperti buku misalnya, atau mungkin majalah dan lain sebagainya, ataupun artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang ada di internet gitu, seperti yang ada di platform yang sudah di-share oleh para dosen pembimbing kita. Jadi jawaban yang kami sampaikan barusan itu insya Allah adalah semacam kutipan dari penjelasan atau keterangan dari para ahli, seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada Bu Novi, silakan. Baik, terima kasih saudara Nursalam. Bagaimana saudara Mustafa? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2 atau ada sanggahan? Ya, baik. Untuk memenuhi unsur ilmiah, bisa disebutkan nama-nama tokoh atau ahli yang tadi disebutkan dengan jawaban seperti itu. Baik, Ya, terima kasih saudara Mustafa. Saya persilakan kelompok 2, saudara Nursalam ingin menjawab. ya. Baik, Bu Novi, atas kesempatannya. Jadi untuk bisa menjawab ya secara detail siapa nama tokohnya, terus mungkin barangkali berkaitan dengan itu adalah kapan dan referensinya yang mana. Nah, di kesempatan ini mungkin kita tidak bisa memberikan jawaban ya, karena ini akan memakan waktu gitu. Nah, sementara di mungkin ini sebagai tambahan informasi juga ya, bahwasanya referensi-referensi yang kami tuliskan di daftar pustaka itu tidak semuanya gitu. Artinya ada beberapa referensi yang kami dapatkan, baik itu berupa buku ataupun dari jurnal atau artikel makalah yang ada di internet, itu tidak kita masukkan di situ gitu loh. Nah, tidak kita masukkan di daftar pustaka. Tapi informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam media informasi tersebut ya kita ketahui gitu, dan mungkin ada kutipan-kutipan yang eh, yang ada di jurnal itu ya, karena menurut kami sudah terwakilkan oleh referensi yang lain, makanya kemudian kita tidak letakkan di situ nama atau judul referensi tersebut gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Novi. Baik, terima kasih kepada saudara Nursalam. Cukup ya karena sudah diberikan 1 kali sanggahan. Apakah ada anggota kelompok 2 yang ingin menambahkan atau bagaimana? Cukup ya penjelasan dari atau saudara Ahmad ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit Ayo, mungkin. saya persilakan. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, mungkin saya ambil salah satu contohnya. Kita juga menyebutkan di sana seperti fungsi ejaan. Mengapa ejaan itu sering di Indonesia ini terus berubah-ubah hingga menjadi ejaan yang disempurnakannya itu untuk memudahkan kita. Salah satu contohnya kita menyebutkan di situ tokohnya adalah Siti Mutmainnah. Dan di situ kita menyebutkan mengapa sih ejaan di Indonesia ini selalu berubah-ubah hingga memudahkan kita. Di situ kita menerangkan bahwasannya fungsi ejaan tersebut hingga menjadi disempurnakan, yaitu untuk menciptakan penggunaan bahasa yang baik dan benar, dan juga sudah disebutkan tadi yaitu menghindari dari salah tafsir.
Bagaimana Saudara Ahmad? Ya, Afwan, Sudah? tidak terdengar suara saya. Tidak terdengar. Oh ya, Terputus maaf. tadi. Ada gangguan Silakan. berarti. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin salah satu contoh menanggapi dari pertanyaan tadi dari sangkan Bapak Mustafa, salah satu contoh kita juga sudah menyebutkan salah satu dari tokoh, yaitu pada saat kita menyebutkan fungsi ejaan. Jadi fungsi ejaan di situ kita memasukkan tokoh yaitu Siti Mutmainnah. Dan fungsi dari ejaan kita, mengapa di Indonesia ini selalu berubah dan hingga menjadi ejaan yang disempurnakan, yaitu fungsinya, yaitu agar menciptakan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan juga disebutkan kembali tadi menghindarkan dari salah penafsiran. Dan yang ketiga untuk mempermudah pengucapan. Jadi seperti itu Pak Mustafa. Maka di dalam ejaan ini ada perubahan sehingga perubahan itu bisa menjadi perubahan yang disempurnakan untuk memudahkan kita sebetulnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Semoga tambahan ini bisa memahamkan Saudara Mustafa. Baik, selanjutnya tadi kalau tidak salah lihat Saudari Fitria ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik. Silakan Saudara Fitria sebutkan nama dan NIM-nya serta pertanyaannya. Kepada Saudara Fitria saya persilakan. Nama Fitria, NIM 32000076. Izin bertanya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Untuk yang terakhir ini berarti ejaan yang disempurnakan lagi ya, bukan PUEBI lagi ya. Untuk yang sampai sekarang itu pertanyaannya. Kemudian kan sebelum PUEBI juga ada, sebelum PUEBI itu kan EYD juga, ejaan yang disempurnakan itu perbedaannya secara signifikan tuh apa gitu yang berbeda. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitria. Bagaimana kelompok 2 cukup dimengerti pertanyaan dari Saudari Fitria? Bagaimana kelompok 2? Ya, sebentar. Ya, sudah dimengerti ya pertanyaannya. Baik, sambil kita tunggu kelompok 2 menjawab. Ya, maaf Bu Novi. Silakan Pak siapa? Pak Pamuji ya? Pak Nursalam. Oh, baik. Silakan Pak Nursalam. Jadi terkait dari pertanyaan barusan ini, kami masih kurang jelas maksud dari pertanyaannya. Apakah yang dimaksud itu perbedaan antara PUEBI dengan EYD yang terbaru, ataukah antara EYD yang lama sebelum PUEBI dengan EYD setelah PUEBI ini? Jadi mungkin bisa dikonfirmasikan lagi kepada beliaunya. Oke, baik. Bagaimana Ibu Fitria bisa diulang kembali pertanyaannya? Kelompok 2 kayaknya masih kurang jelas dengan pertanyaan Saudari Fitria. Iya, jadi keduanya sih dari PUEBI ke EYD, dan ini kan EYD lagi gitu dengan EYD yang sebelumnya. Keduanya. Terima kasih. Keduanya, kata Saudari Fitria. Bagaimana Saudara Nursalam, sudah cukup dimengerti pertanyaannya? Iya ya, terima kasih. Baik, kita tunggu kelompok 2 mempersiapkan jawabannya. Izin menambahkan mengenai perbedaan antara PUEBI dengan EYD adalah terdapat tambahan diftong EI
Kalau pada sebelumnya hanya 3 diftong, kemudian pada PUEB itu ditambahkan dengan menambahkan E sama I. Tadi kan sebelumnya kan AI, terus AU, sama OI. Itu di EYD yang sebelumnya. Kemudian di PUEB ditambahkan jadi EI. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Pamuji. Bagaimana Saudara Fitria dengan jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah puas atau ada sanggahan? Iya, berarti pada diftong ya perubahannya ya. Baik, silakan kelompok 2 ditanggapi. Ya, maaf, Bu Novi, saya ambil alih lagi Ya, nih. silakan. Iya, jadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kemendikbud, itu dijelaskan bahwasanya ada kurang lebih sekitar 50% perubahan dalam EYD edisi 5 atau EDJ yang edisi terbaru ini. Gitu. Ya, jadi tidak hanya berkaitan dengan diftong aja, tapi mungkin ada beberapa kaidah-kaidah baru yang ditambahkan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa kita searching di internet perubahan apa saja yang ada pada EJD versi terbaru atau edisi 5 dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Nursalam. Cukup ya, sudah 3 pertanyaan. Bagaimana Ibu, apakah sudah cukup satu sesi aja atau dibuka sesi kedua? Saya belum ini ternyata. Monggo, masih ada waktu kalau mau dibuka untuk Sesi permen kedua, kedua Ibu, atau ya. sesi kedua juga boleh untuk Baik, maksimal 3 penanya ya. baik, baik. Terakhir, sesi terakhir. Iya, saya persilahkan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ingin berdiskusi, saya buka sesi kedua dengan 3 penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silakan raise hand. Sebentar, Novi, Ya, mengenai silakan. tambahan dari EYD ke PUEB tadi, ada tambahan diftong. Baik, Itu silakan karena Saudara muncul, Pamuji. gimana? Iya, baik, silakan. Oh, jadi Ana pengen menambahkan mengenai pertanyaan dari Fitri tadi, terkait dengan penambahan diftong tadi, yaitu IE, itu karena ada kata-kata baru yang diserap di dalam bahasa Indonesia, yaitu seperti survei. Survei itu kan tadinya kan nggak ada gitu kan pada IYD sebelumnya. Kemudian ditambahkan jadi survei gitu kan. Jadi survei tambahan E sama I gitu. Kemudian Eigendom, kemudian Kaiser. Kaiser itu ditambahan seperti itu. Perbedaannya adalah pada diftong seperti itu. Itu penjelasan contohnya untuk mengenai diftong tersebut. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Pamuji. Selanjutnya kita buka sesi kedua. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, saya buka untuk 3 penanya. Silakan teman-teman. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah diskusi kita pada hari ini tentang penulisan ejaan dan tanda baca. Saya harap semuanya mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan terima kasih juga pada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugasnya pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Demikianlah presentasi kami pada hari ini mengenai penulisan ejaan dan tanda baca.
Marilah bersama-sama kita tutup diskusi ini dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Oni. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik ya tentang ejaan yang disempurnakan, dan tadi pertanyaannya juga bagus-bagus, penguasaan materinya juga bagus, PPT-nya yang ditampilkan juga sangat menarik dan cukup jelas ya. Saya rasa kelompok 2 itu sudah membaca banyak referensi nih, sudah mampu menjawab dan menguasai materi, yang bertanya juga sudah kritis-kritis, dan itu yang membuat kita jadi tambah informasi dan tambah pengetahuan ya. Alhamdulillah. Aslinya deg-degan, Bu. Ya, latihan mental sebelum ujian ini ya, skripsi nanti ya. Betul, Bu. Iya. Betul. Nggak apa-apa, yang namanya mahasiswa kan seperti itu ya, ada cari materi, ada kita gimana menyiapkan mental untuk menjawab pertanyaan, yang mungkin kita tadinya belum terbayang bakal ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Betul, Ibu. Tapi sangat bagus, sudah dijawab sangat bagus dan saya sudah sepakat. Banyak sepakatnya di sini. Mungkin saya meluruskan sedikit ya, karena saya sudah sepakat dan tidak ada jawaban yang menyimpang. Saya rasa sesuai semua, termasuk tentang PUP dan IED tadi juga sudah lengkap dan bagus. Ada penyamaan persepsinya juga sudah pas ya. Di sini saya hanya menambahkan sedikit, kenapa kok berubah lagi, awalnya itu kan sebenarnya itu PUP dan IED itu secara fungsi sama. Hanya mungkin perubahan istilah dan beberapa aturan yang di IED sebelumnya yang dirubah menjadi PUP. Tapi pada akhirnya dia berubah lagi itu pada 2022. Aturannya mohon maaf baru saya kirimkan ke tadi ya, Pak Ketua. Itu Baik, Bu. adalah surat atau SK ya, SK dari Kementerian tentang perubahan kembali istilah dari PUP menjadi IED, tentu dengan beberapa perubahan yang nanti teman-teman bisa lihat di situ dan nanti mungkin bisa di-share-kan ke teman-teman yang lain ya. Itu baru saja. Jadi 2022 mengalami perubahan. Itu iya, salah satunya itu karena ada perkembangan teknologi, budaya dan lain sebagainya, maka ada penambahan ya dari kosakata. Awalnya itu kan penambahan kosakata ke KBBI, terus dia dimasukkan ke dalam PUB pada awalnya begitu. Terus sekarang 2022 mengalami perubahan lagi dari PUB menjadi EYD. Dengan tadi beberapa survei ada penambahan EI itu sudah ya tepat begitu. Terus juga ada yang edisi kelima ini ya, edisi kelima itu ada beberapa perubahan terkait penulisan yang mengandung unsur serapan, terus ada kaidah penulisan kata maha, kayak gitu, perubahan pada kalimat penggunaan tanda titik, terus tadi ada perubahan juga pada penulisan format daftar pustaka. Nanti teman-teman bisa dilihat di situ, kurang lebih juga sama seperti yang tadi sudah dijabarkan di kelompok 2. Itu ya, tentang PUP menjadi EYD. Dan kenapa kok berubah ya bahasa Indonesia ya tadi, karena ada perubahan teknologi, perkembangan zaman, budaya, dan lain sebagainya. Dan produk bahasa itu kan salah satu produk budaya ya, yang sempat kita bicarakan minggu-minggu kemarin ya. Dan itu Betul, Bu. tidak akan salah satu produk ya budaya, bahasa itu salah satu produk budaya. Nah, itu sampai sekarang pun tentu teknologi dan lain sebagainya mempengaruhi budaya dan juga mempengaruhi bahasa. Mau tidak mau, pasti kita banyak sekali menulis kosakata dan lain sebagainya, dan itu nanti ada perubahan-perubahan sistematika, dan itu merupakan hal yang lazim sebenarnya ya di bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sifatnya berkembang terus. Begitu juga di KBBI. KBBI itu sekarang kosakatanya juga mengalami banyak perubahan. Dan itu kan memerlukan aturan yang berubah lagi. Masa ada kosakata yang baru, nanti dia masuk kemana nih kosakatanya? Apakah dia ke bahasa baku atau aturannya nanti seperti apa? Nah, itu maka diatur di dalam EYD. Hal-hal begitu ya, tentu
ada perubahan-perubahan seperti itulah yang mengalami perkembangan. Kenapa bahasa mengalami perkembangan? Mungkin begitu dari saya. Ada yang mau menambahkan atau memberikan masukan atau pertanyaan, saya persilahkan. Suara saya masuk atau tidak ini? Masuk, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Masuk, Bu. Iya. Tidak ada, kayak sudah paham ya. Dan teman-teman Alhamdulillah. dalam EYD ini ya kan ada kaidah penulisan baku ya di situ. Itu nanti untuk penggunaan makalah, untuk apa tuh namanya penggunaan sistematika penulisan ya. Ketika teman-teman menuliskan karya ilmiah itu sangat-sangat diperlukan sehingga untuk kegiatan formal ya, entah itu pidato, entah itu teman-teman membuat makalah, karya ilmiah, itu menggunakan kaidah penulisan ini. Jadi dalam hal mungkin ketika kita menggunakan penulisan yang tidak berpedoman pada kaidah ilmiah, ketika menggunakan ini itu terlihat aneh karena tidak terbiasa. Bahkan yang salah kadang kita lazimkan sehingga kok ini aturannya seperti ini ya, kayak bertentangan dengan kebiasaan. Nah, itu ini EYD aturan seperti ini menjadi patokan kita. Yang tepat itu seperti ini walaupun kita merasa bahwa menulis yang demikian itu kok kayak nggak lazim gitu, kayak tidak lazim. Kayak kok nggak sreg gitu karena mungkin yang kita lakukan sebelumnya adalah bukan hal-hal sesuai dengan sistematika penulisan. Jadi semoga ini bisa mencerahkan kita semua, menjadi pembelajaran kita semua. Jadi kaidah yang kita pegang nanti bentukannya seperti apa ketika kita menuliskan apa tuh namanya hal-hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan formal ya seperti pidato dan lain sebagainya begitu. Mungkin itu saja dari saya ya. Apabila tidak ada pertanyaan, saya tadi juga sudah sangat senang dengan penampilan kelompok 1 dan juga ini kelompok 2. Teman-teman dalam penguasaan materi saya rasa sudah bagus. Teman-teman yang bertanya pun sudah tepat. Saya berharap nanti kelompok 3 dan seterusnya bisa mempertahankan atau meningkatkan begitu ya di materi-materi berikutnya. Di sini saya sifatnya memberikan masukan saja dan kita sama-sama meluruskan, sama-sama belajar ya. Dari kita belajar bersama lah, intinya begitu. Jadi jika ada hal-hal yang memang itu kurang tepat atau kurang sesuai ya kita perbaiki di sini bersama gitu. Jadi teman-teman nanti tidak ya deg-degan wajar sih, tapi kalau salah dalam belajar itu tidak masalah. Itu ya. Baik, Mungkin Ibu. itu Baik, Bu. ya, Baik, mungkin Ibu. itu dari saya. Ini benar teman-teman tidak ada yang mau bertanya ya? Sudah cukup Iya, ya? cukup. Cukup, insya Allah. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya cukupkan saja pertemuan pada sore hari ini. Nanti kelompok berikutnya silahkan dipersiapkan dan seperti biasa ya, hari Jumat ya. Hari Jumat sudah mengirimkan makalah ke saya lewat ketua atau penghubung. Nah, nanti biar saya terima dulu dan saya lihat makalahnya. Begitu. Ya. Sekian saya cukupkan. Sampai bertemu minggu depan. Semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Budusan wa barakallahu fiik. Sehat-sehat Bu dosen. Iya, saya Terima keluar kasih, dulu nggih. Bu. Iya. Iya, monggo. Tiga.